ada skalanya, refleks juga ada. Jadi ada 0 sampai 4, tapi dikasih tanda plus. Jadi normal itu 2. Kalau menurun itu 1 atau 0, 3 itu meningkat. Meningkat itu dalam artian dia selain refleks yang meningkat, dia juga meluas areanya. Kalau 4 itu biasanya disertai konus. Nah, terus yang paling penting dari refleks itu kita belajar pegang hammer. Jadi pegang hammer itu bukan gini, kan biasanya pada diketuk-ketuk terus ininya kita dari siku, enggak. Kalau kayak gini nggak bisa. Pegang di ujung, dia biarin mengayuh. Jadi memang ini tuh harusnya kalau yang bagus tuh yang agak berat. Jadi, karena tujuan kita kan refleks itu, ini tuh namanya di tendon refleks. Jadi refleks tendon dalam, jadi harus bisa ke dalam. Jadi kan cuma ditotol-totol misalkan gini, nggak bakal keluar. Kita harus ayuh. Iya, kan namanya juga hammer. Kalau paku juga kita cuma titit kan namanya juga refleks gitu. Jadi kayak harusnya gitu, biar muncul. Kalau refleks cuma kayak kemarin pas nguji nguji OC yang di CS itu ada yang pemeriksaannya tuh beneran pada soft spoken gitu ya. Bu, permisi Bu, ya gimana sadar gitu. Langsung nanya gitu, Bu namanya siapa gitu. Biar langsung gitu. Jadi di saraf juga sama, refleks harus mantap. Jadi pertama refleks itu bicep sama tricep. Kalau bicep itu dia ditekan di sini. Ditekan tapi jangan asal tekan. Jadi kita namanya juga kan tadi tendon, kita cari tendonnya, kita gerakin dulu, kita rasain. Oh di sini nih tendonnya, jadi jangan asal. Tendon di sini, nah agak gini, agak dipanggul gini. Terus kita tuh, bisa dipakai jempol juga bisa, kayak gitu. Jadi di sini ada gerakan. Kemudian kalau yang bicep itu dia agak sudutnya lebih gede dari 90 derajat kayak gini. Kalau untuk yang untuk yang tricep dia agak lebih kecil dari 90 derajat. Soalnya bicep itu kan untuk fleksi, tricep untuk ekstensi. Di sini dicari, dilemes-lemesin. Suruh pasien lemas, kalau enggak biasanya enggak akan ke itu. Kalau tricep itu dia bisa langsung kayak gitu. Ini ada gerakan kayak gitu. Tapi yang untuk asas itu emang agak lebih susah dari yang bawah kayak gitu. Bisa tiduran bisa, sambil duduk juga bisa. Kemudian untuk itu yang refleks fisiologis. Refleks fisiologis yang di kaki itu patella bisa sambil duduk. Jadi kita juga ingat, oh iya tadi lupa, kalau untuk refleks ini kan tadi plus 2 ya, tapi kalau dia ada perluasan itu kan harusnya titiknya di sini nih, di sini dia muncul, tapi kita ketuk di sini muncul juga, sini muncul, kita ke bawah masih muncul, itu perluasan. Jadi 3 kalau ada. Sama tricep juga, sini misalkan kalau sini muncul, itu 3. Untuk sini biasanya sih yang atas ini untuk anak-anak atau yang untuk ekstremitas atas. Yang gedenya ini untuk yang bawah kayak gitu. Iya. Ini beneran apa pura-pura? Beneran. Kirain cuma mau nyenengin doang kayak gitu. Terus yang cari perluasan ke bawah sama ke atas. Ada yang dipukul di sini masih nyala. Tapi perluasan juga tadi balik lagi ke tendon sama otot. Jadi nggak usah di tulangnya ini, nggak usah dipukul gitu ya. Cuma kayak ini. Nah terus kalau misalkan nggak muncul, ada namanya manuver gendrasik, manuver suruh ini di itu yang kencang kayak gitu, terus kita pukul. Biasanya lebih muncul. Fungsinya biar dia fokus ke sini. Soalnya ketika pemeriksaan refleks pasiennya nggak lemes, nggak rileks, biasanya bisa keluar karena dia kan udah tegang nih ototnya kayak gitu. Kemudian ini
Tadi kan refleks fisiologis. Kurang satu lagi. Yang satu lagi tiduran. Sini dulu. Tiduran. Terus kita bisa kita berdiri aja. Terus agak tekuk gitu. Terus kita tutup di sini. Kayak gini ya. Itu. Terus kalau untuk patella dalam kondisi tiduran kita bisa kayak gini. Tadi kan duduk enak. Kalau tiduran kita tahan kayak gini, terus kita tekan juga. Gitu. Sama kiri kanan juga dilakukan. Sama cek. Ini kan normal, jadi nggak ada perluasan. Agak ditekuk di sini, kita kayak gitu. Di sini memang posisinya susah, apalagi kalau kita tadi caranya salah, pegangnya salah, kagok. Tapi kalau ini justru kan di ayun ya, justru lebih enak, lebih ayun, kayak gitu. Itu yang fisiologis, jadi normal. Ada namanya yang patologis. Patologis yang di atas ini ada namanya Hoffman sama Tromner. Jadi dipetik kayak gini sama ditekuk kayak gini. Aku lupa yang mana Hoffman, mana Tromner. Nah, yang kalau dari Hoffman itu yang cetek. Tromner itu yang di sentil-sentil ini, Hoffman yang di tek. Positif kalau dia kayak gini. Jadi coba gini, gini, kayak gitu. Positifnya kayak gitu. Artinya apa? Biasanya dia ada lesi UMN atau dia ada stenosis atau penyempitan di cervical. Kayak gitu biasanya positif Hoffman Tromner. Kemudian untuk di buku itu ada refleks primitif juga, ada namanya refleks gimana gini banget ya, sucking refleks gitu. Jadi refleks menghisap, jadi kita tempel di sini, dia kayak bayi, terus dia langsung kayak mau netek gitu. Terus kemudian ada snoot refleks pada bibir atas atau filtrum, maaf ya, diginiin, diketuk itu dia akan kontraksi. Pokoknya kan ini primitif, jadi biasanya muncul pada bayi. Kemudian ada namanya refleks memegang, refleks. Jadi kita pada bayi juga biasanya. Sebenarnya ini refleks normal pada bayi, terus hilang di usia sekian bulan atau tahun. Kayak kita taruh gini, dia otomatis megang kayak bayi gitu kan. Kayak gitu. Sama palmomental, jadi ketika palmomental itu kan palmar tangan digesek, mental dagunya dia akan kayak kontraksi gitu. Kontraksi di mentalis kayak gitu. Jadi ada kontraksi, kita ke gores di sini dagunya. Jadi kalau muncul itu biasanya kalau pas dewasa masih muncul, mungkin ada kerusakan pada mungkin korteks frontal atau sesuatu lah di otaknya. Itu yang di area atas. Kemudian untuk yang bawah itu ada namanya refleks utamanya itu Babinski, dan yang lain-lain itu Babinski like response. Jadi responnya sama kayak Babinski. Jadi Babinski itu kan dari sini kita telusuri dari ujung, telusuri lateral sampai sini. Nah, kalau dia positif, dia itu akan di sini ke atas ini dorsofleksi. Jadi fleksi ke bagian dorsal sama ini mekar. Ini kalau Babinski positif. Nah, refleks-refleks lain dia juga positifnya sama. Jadi istilahnya itu Babinski like. Jadi kayak ada nggak salah nama ya, ini banyak. Cadok.
Kalau tadi Babinski di sini, Cadok di samping, Malleolus kayak gini, di gores. Positifnya sama kayak Babinski. Kemudian Oppenheim gitu di sini dari bawah lutut, tangannya gini digores ke sini. Set, tuh, set. Kemudian ada Gordon. Gordon tuh si gastrocnemiusnya ditekan kencang. Kemudian scaver itu di Achilles, ditekan kencang. Kemudian itu yang Babinski line. Kemudian ada Rossolimo sama Mendelbeck through. Rossolimo yang bawah diketuk di sini, Mendelbeck through di atas. Nanti dia sebaliknya dia ke bawah. Gitu. Terus ada Gonda sama Stransky. Gonda itu yang ini ditarik ke bawah, yang ke jari keempat, Stransky ke samping, dia nanti ibu jarinya ke atas gitu. Begitu. Kemudian nah terus yang terakhir itu refleks yang terakhir itu ada fungsi otonom. Otonom itu banyak, cuman di sini checklistnya malah nggak ada sih. Intinya otonom itu dia untuk fungsi berkeringat, jadi biasanya dicek di kulit. Jadi misalkan tadi kalau untuk dermatom itu kan untuk sensorik ya, tapi selain sensorik dia juga bisa untuk otonom atau berkeringat. Jadi misalkan lesi di medula spinalis, dermatomnya tadi setinggi T4, jadi di T4 ke bawah, selain nggak kerasa dia juga nggak berkeringat. Jadi ada namanya tes perspirasi, jadi dibalut tepung kasih iodium, terus dipanasin. Nah nanti kalau udah matang, nah yang keringetan dia akan kehitaman, hitam keunguan. Yang nggak keringetan dia tetap putih. Batasnya itu batas objektif buat tahu lesinya di mana. Misalkan tadi pasiennya secara sensorik itu tidak kooperatif. Kemudian bisa juga untuk tonus vagal. Tonus vagal itu atau perubahan ortostatik pada tekanan darah atau denyut jantung. Jadi banyak kan yang misalkan yang sering dibilang darah rendah gitu. Jadi dari duduk ke berdiri tiba-tiba ngeliat kayak gitu. Jadi dia di pasien itu memang menurun tekanan darahnya kayak gitu dengan perubahan posisi. Itu namanya hipotensi ortostatik. Bisa juga ngaruh ke denyut jantung. Jadi dia makin cepat kalau dari misalkan duduk ke duduk apa duduk ke berdiri. Kemudian yang lain fungsi kandung kemih nggak mungkin dicek ya. Kemudian ya intinya kalau kandung kemih dan berkemih dan buang air besar itu otonom juga, tapi ada yang namanya retensi itu nggak bisa keluar, ketahan di dalam sama inkontinensia, ngompol atau ngomprot, jadi keluar sendiri. Air mata sebenarnya air mata itu nervus 7 tapi dia juga otonom juga, pakai tes Skinner. Refleks visual, seksual juga nggak bakal diperiksa sih. Ya mungkin itu, atau misalkan di sini pemeriksaan fisik di sini cuma buat palpasi di kulit, yang mungkin tadi buat ngerasain ada keringat atau enggak, kering atau basah karena hangat apa dingin. Gitu, soalnya biasanya cenderung kering, gitu. Misalkan kering terus dia juga peredaran darah ke situ nggak banyak, jadi kayak agak lebih dingin. Sudah seperti itu.